sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wildona Dominika Turnip dengan NIM akhir 008. Saat ini saya akan menyajikan kajian pengembangan bisnis yang saya lakukan dengan judul pendirian bisnis pengolahan biji kopi menjadi selai pada PT Artis Sana Indonesia. Dalam pembuatan kajian bisnis ini, saya dibimbing oleh Bapak Insinyur Almasri Sendiri, MSI, selaku dosen bimbing, dan seminar hasil ini akan dimoderatorin oleh Bapak Dr. Rasidi Tigapu, SP MSI. Kemudian ada pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang. Dalam pembuatan kajian pengembangan bisnis ini, ada beberapa faktor yang melatar belakanginya. Yang pertama, komunitas kopi memiliki peluang yang diusahakan. Kopi merupakan komunitas perkebunan dengan jumlah volume ekspor tertinggi kedua di antara komunitas perkebunan Indonesia, di mana komunitas-komunitas tersebut seperti kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, tembakau, dan lada. Sehingga komunitas kopi memiliki peluang yang besar untuk dijadikan komoditas usaha, baik budidaya kopi maupun pengolahan kopi. Kemudian ada jumlah produksi kopi Arabica di Sumatera Utara yang lebih tinggi dibandingkan jumlah produksi kopi Arabica di Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan jumlah produksi kopi Robusta di Sumatera Utara, di mana jumlah dari produksi kopi Arabica itu bisa mencapai 58.055 ton dengan luas lahan 69.304 hektar. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan jumlah dari produksi kopi Robusta dengan jumlah produksi sebesar 8.484 ton dengan luas lahan seluas 17.606 hektar. Data tersebut diperoleh dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2017. Kemudian mengkonsumsi kopi sudah menjadi tren di kalangan masyarakat atau sudah dapat dikatakan menjadi gaya hidup di kalangan masyarakat. Fenomena ini dapat dijadikan peluang bagi PT Artis Sana Indonesia untuk melakukan pengembangan bisnis dengan mendirikan unit bisnis pengolahan biji kopi menjadi selai, dan hal ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan serta meningkatkan nilai tambah komunitas kopi. Tujuan dari pengembangan bisnis ini yang pertama, untuk merumuskan ide pengembangan bisnis dari hasil faktor internal dan faktor eksternal dari PT Artis Sana Indonesia, kemudian menyusun penelitian perencanaan pengembangan bisnis selai pada PT Artis Sana Indonesia. Metode yang digunakan yaitu metode analisis faktor internal dan eksternal, dan kelayakan analisis dilakukan dengan analisis aspek finansial dan non-finansial. Kemudian ada keadaan dari PT Artis Sana Indonesia. Yang pertama, sejarahnya. PT Artis Sanada Indonesia didirikan oleh Bapak Sadarta di Kota Medan, Sumatera Utara pada tahun 2001. Mulai beroperasi pada kegiatan ekspor biji kopi hijau pada tahun 2006 setelah melakukan merger dengan Bapak Nurdin Helmi selaku pembiaya sekaligus wakil direktur di perusahaan PT Artis Sanada Sani Indonesia sebelumnya. Sejak tahun 2017, perusahaan memiliki lisensi organik dari Control Union Certification, dan sekarang PT Artis Sanada Sani Indonesia telah mengekspor biji kopi ke beberapa negara Eropa seperti Amerika, Timur Tengah, dan juga Asia. Pendiri perusahaan tersebut adalah salah satu petani kopi putra dari Gayo, Tekongan Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Beliau telah melakukan bisnis kopi ini sejak tahun 1998 di Medan, Sumatera Utara sebagai agen dan pedagang kopi lokal. Saat ini selain sertifikat dari Control Union, PT Artis Sanada Indonesia juga memiliki beberapa lisensi seperti Fairnet, UTZ Certified, dan Cafe Practice. Yang kemudian ada struktur organisasi dan sumber daya manusia dari perusahaan. Struktur organisasi yang ada dalam PT Artis Sanada Indonesia terdiri dari pemilik, kepala gudang yang terbagi menjadi dua, yaitu kepala gudang ekspor dan kepala gudang lokal, 1 orang karyawan administrasi, 4 kepala divisi berdasarkan bagian tanggung jawabnya, yaitu mandor operasi, penjemuran, operator mesin, dan keamanan, dan ada sekitar 60 orang buruh harian lepas. Struktur organisasi dari PT Artis Sanada Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut, di mana puncak pemimpinan tertinggi itu yaitu Bapak Sadarta selaku pemilik dari perusahaan.
Kemudian ada unit bisnis dari perusahaan. PT Artis Sanada Sani Indonesia berfokus pada pengolahan biji kopi yang baik sesuai standar ekspor. Biji kopi yang dihasilkan oleh perusahaan diolah dengan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh konsumen, sehingga perlakuan terhadap biji kopi sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan oleh konsumen. PT Artis Sanada Sani Indonesia setiap bulannya mampu menghasilkan sekitar 14 kontainer biji kopi yang siap untuk diekspor. Satu kontainer mampu mengangkut 18.000 kg hingga atau 18 hingga 19 ton kopi. Volume produksi dari perusahaan ini disesuaikan dengan jumlah permintaan konsumen. Kemudian ada sumber daya fisik. Yang pertama, bangunan dan lahan. Perusahaan ini memiliki satu gudang utama sebesar 21,41 meter, gudang penyimpanan sebesar 8 kali 32 meter luas, dan lahan penjemuran seluas 90 kali 120 meter. Dan juga beberapa fasilitas produksi seperti satu mesin Howler, satu mesin Sutton, satu mesin ayak, satu mesin roasting, satu unit blender, dan satu mesin tester. Kemudian bab ketiga itu rumusan ide pengembangan bisnis. Rumusan ide pengembangan bisnis di PT Artis Sanada Sani Indonesia diperoleh berdasarkan hasil analisis SWOT berupa strategi antara kelemahan atau weakness dan peluang atau opportunity dari perusahaan. Strategi WO berarti memanfaatkan peluang dengan meminimalisir kelemahan. Ide pengembangan bisnis berdasarkan strategi tersebut adalah pendirian unit bisnis, pengolahan biji kopi menjadi selai pada PT Artis Sanada Sani Indonesia. Ide bisnis ini didasarkan pada kelemahan perusahaan yang belum memiliki produk turunan karena perusahaan ini masih fokus dalam bisnis ekspor biji kopi dan memanfaatkan gaya hidup masyarakat Indonesia yang gemar mengkonsumsi kopi. Kemudian hasil kajian bisnis yang saya lakukan yang pertama, perencanaan produk. Produk yang akan dibuat dari ide pengembangan bisnis ini yaitu selai kopi. Inovasi yang digunakan dalam pengembangan bisnis ini yaitu menciptakan varian selai yang jarang ditemukan di pasar. Produk selai kopi yang direncanakan berbahan dasar kopi Arabica. Kemudian ada perencanaan pemasaran di mana produk yang direncanakan yaitu selai kopi, harga yang direncanakan yaitu 40.000 per jarnya, lokasi yang direncanakan yaitu Kota Binjai hingga Medan, kemudian alat promosi yang dilakukan itu menggunakan Instagram. Strategi STP dari pengembangan bisnis selai kopi ini yaitu yang pertama segmentasi, masyarakat yang berada di sekitar daerah Medan Binjai yang gemar akan rasa kopi dan berasal dari kalangan menengah ke atas. Mengapa saya memilih kalangan menengah ke atas? Karena harga dari kopi ini terbilang mahal, cukup mahal dibandingkan selai-selai pada umumnya yang ada di pasaran. Mengapa mahal? Karena kopi ini dibuat dengan menggunakan kopi Arabica, di mana harga kopi Arabica ini juga terbilang mahal dibandingkan harga kopi Robusta. Selain itu, proses pembuatan selai kopi ini juga menggunakan pektin sebagai bahan bakunya. Kemudian ada targeting. Targeting dari bisnis ini yaitu toko-toko roti yang berada di daerah Medan Binjai dan konsumen dengan rentang usia 12 tahun hingga dewasa. Kemudian ada positioning. Selai kopi yang berkualitas positioning dari selai kopi ini yaitu selai kopi yang berkualitas karena menggunakan biji kopi Arabica dengan mutu yang baik sebagai bahan baku pembuatannya. Kemudian ada perencanaan produksi. Alur produksinya mulai dari biji kopi, kemudian dilakukan penggilingan dan penimbangan, kemudian dilakukan pembuatan larutan kopi tanpa residu. Tujuannya itu untuk memisahkan larutan kopi dengan ampas kopi. Setelah itu dilakukan pembuatan selai kopi dengan cara mencampurkan semua bahan baku, kemudian dilakukan pendinginan sembari melakukan persiapan botol. Setelah itu lakukan pengemasan, setelah dikemas lakukan pasteurisasi selama 30 menit dalam suhu 80 derajat Celcius. Kemudian selai akan siap untuk dipasarkan. Proses produksi ini dilakukan sebanyak 3 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jam kerja yang akan dilakukan yaitu selama 7 jam per harinya. Dalam sehari, target produksi selai yaitu sebanyak 32 botol, namun jadwal dan jumlah tersebut dapat berubah seiring dengan jumlah permintaan dari selai kopi. Mengapa saya melakukan 3 kali produksi dalam seminggu? Itu karena menurut saya jumlah tersebut itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dari keinginan pasar dan untuk menekan biaya dari upah tenaga kerja. Kemudian ada perencanaan manajemen dan perencanaan manusia. Organisasi yang direncanakan yaitu yang pertama dipimpin oleh pengawas unit bisnis, kemudian pengawas unit bisnis akan mengawasi unit produksi dan unit pemasaran. Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam unit bisnis ini berjumlah 3 orang, 1 orang sebagai pengawas unit bisnis, dan
Posisi ini akan diisi oleh mandor operasi dari perusahaan, sehingga sistem penggajian pengawas unit bisnis ini akan ditanggung oleh perusahaan. Sebagai pengawas unit bisnis, eh, pengawas unit bisnis akan bertugas untuk mengatur jalannya semua kegiatan dalam usaha, mulai dari mengamati proses produksi hingga mengatur administrasi usaha. Kemudian ada 2 orang yang bekerja dalam unit produksi dan 1 orang yang bekerja dalam unit pemasaran. Kemudian ada perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan info produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Daftar nama kolaborasi yang direncanakan yaitu yang pertama nama pemasok, toko IJC Mart yang akan memasok botol selai kopi, kemudian ada toko Adi yang akan memasok gula, margarin, dan pektin, kemudian ada toko Maria yang akan memasok stiker kemasan. Kemudian ada perencanaan finansial. Yang pertama ada biaya operasional. Biaya tetap pada tahun pertama sebesar 36.097.500 dan pada tahun kedua hingga kelima itu sebesar 43.507.500 rupiah. Kemudian ada biaya variabel pada tahun pertama itu sebesar 80.146.800 rupiah dan pada tahun kedua itu sebesar pada tahun kedua hingga kelima itu sebesar 106.862.400 rupiah. Perencanaan penerimaan yang diperoleh itu hasil penjualan selai kopi dan nilai sisa. Total penjualan pada tahun pertama itu sebesar 133.680.945 rupiah dan pada tahun kedua hingga kelima itu sebesar 172.925.385 rupiah. Total nilai sisa yang diperoleh yaitu sebesar 5.140.000 rupiah. Analisis laba rugi. Nilai laba bersih sebelum pajak yang diperoleh setelah melakukan analisis laba rugi yaitu sebesar 17.436.645 rupiah pada tahun pertama dan sebesar 22.555.485 rupiah pada tahun kedua hingga kelima. Nilai laba bersih setelah pajak yang diperoleh setelah melakukan analisis laba rugi yaitu sebesar 17.349.462 rupiah pada tahun pertama dan sebesar 22.442.708 rupiah pada tahun kedua hingga keempat dan sebesar 22.329.930 rupiah pada tahun kelima. Kemudian ada analisis cash flow. Analisis cash flow di sini analisis cash flow dilakukan dengan kriteria investasi yang pertama yaitu NPV. Kriteria kelayakannya yaitu nilai NPV harus lebih besar daripada 0. Hasil analisis yang dilakukan yaitu sebesar 56.921.421 rupiah. Kriteria investasi IRR, kriteria investasi kelayakannya harus lebih besar dari tingkat suku bunga yang dipakai. Hasil analisisnya sebesar 72%. Kemudian ada gross BC, kriterianya yaitu harus lebih besar daripada 1 dan hasil analisisnya sebesar 1,8. Kemudian net BC, kriteria kelayakannya harus lebih besar daripada 1, hasil analisisnya yaitu 3,12. Kemudian ada payback period, kriterianya harus kurang dari umur bisnis dan hasil analisis yang diperoleh yaitu 2,24. Kemudian ada analisis switching value. Analisis switching value digunakan untuk mengetahui tingkat perubahan harga bahan baku dan penurunan volume penjualan sehingga keuntungan mendekati normal yaitu NPV sama dengan 0. Hasil yang diperoleh yaitu menguji ke variabel penurunan produksi dan kenaikan harga kopi, di mana penurunan produksi persentase penurunannya itu sebesar 7,6, nilai NPV yang diperoleh yaitu 0, IRR-nya 3, net BC 1, gross BC 1, payback period 4,8. Kemudian kenaikan harga kopi, persentase yang diperoleh yaitu sebesar 42%, NPV 0, IRR 3%, net BC 1, gross BC 1, dan payback period 4,8. Angka persen yang diperoleh menunjukkan batas toleransi agar usaha dapat dikatakan layak. Jika penurunan produksi melebihi angka 7,6%, maka usaha dapat dikatakan tidak layak.
Dan jika terjadi kenaikan harga sebesar 42%, maka usaha dapat dikatakan tidak layak. Kemudian akhir dari presentasi ini akan saya simpulkan bahwa rencana ide pengembangan bisnis, pendirian bisnis pengolahan kopi menjadi selai diambil dari analisis faktor internal dan eksternal perusahaan dan diperoleh strategi WO. Itu belum ada proses turunan dari perusahaan dan gaya hidup masyarakat Sumatera Utara yang gemar mengkonsumsi kopi hingga produk kopi yang memiliki banyak kandungan baik. Berdasarkan analisis finansial yang terdiri dari kriteria investasi seperti NPV sebesar Rp526.421.421, IRR sebesar 72%, net BC sebesar 3,12, gross BC sebesar 1,8, PB period sebesar 2,24, usaha ini dapat dikatakan layak. Maka usaha ini dapat dikatakan layak. Dan dengan dilakukan analisis switching value diperoleh atas penurunan produksi agar usaha dapat dikatakan layak yaitu sebesar 7,6% dan batas kenaikan harga bahan baku agar usaha dapat dikatakan layak yaitu sebesar 4,42%. Kemudian ada saran yang dapat diberikan kepada PT Artisan Sana Indonesia dalam pengembangan bisnis pendirian unit bisnis pengolahan selai kopi ini yaitu yang pertama, pendirian unit bisnis pengolahan selai kopi dapat menambah pendapatan bagi perusahaan. Kemudian perusahaan juga harus memiliki antisipasi yang baik dalam menghadapi kenaikan harga kopi karena dengan meningkatnya harga kopi akan menambah biaya produksi dan menurunkan jumlah penerimaan dari perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah perkataan saya mohon maaf dan saya mohon untuk audiens mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat. Terima kasih.